Halo Sobat Kedai Kopi, produk besutan Xiaomi memang selalu menjadi perbincangan hangat, tak terkecuali produk Redmi 10 yang diluncurkan tahun lalu. Meski demikian, Redmi 10 series kembali meluncur dengan versi baru di tahun 2022. Kali ini smartphone yang dibawa Xiaomi adalah Redmi 10A. Jika sobat tertarik membeli smartphone ini, sobat perlu simak lebih dahulu apa saja kelebihan dan kekurangan dari Redmi 10A yang bisa dijadikan bahan pertimbangan. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, baterai awet seharian. Kelebihan dari Redmi 10A yang banyak digaungkan adalah baterainya yang bisa dibilang jumbo di kelasnya. Xiaomi membekali smartphone ini dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Bahkan Xiaomi berani mengklaim kalau Redmi 10A ini mampu bertahan selama 30 hari dalam mode standby, 6 hari untuk mendengarkan musik, 20 jam memutar video, dan 30 jam untuk browsing. Untuk penggunaan normal, smartphone yang satu ini tentunya bisa bertahan hingga seharian lebih. Jadi buat sobat yang punya mobilitas tinggi, nggak ada salahnya memilih Redmi 10A. Kedua, desain yang unik. Desain yang dibawa Redmi 10A terlihat menarik, ada peningkatan yang cukup drastis dari sisi desain, apalagi jika dibandingkan dengan Redmi 9A. Bagian belakang smartphone ini memperlihatkan bentuk modul kamera yang cukup unik dan jarang ditemukan di smartphone lain. Tampil dengan modul yang bersatu antara kamera dan sensor sidik jari. Desainnya ramping, elegan, dan ringan serta mulus saat disentuh dan nyaman saat dipegang. Sekilas memang mirip dengan Redmi 10C. Smartphone ini hadir dalam 3 varian warna menarik, yakni Sky Blue, Chrome Silver, dan Graphite Grey. Ketiga, memori besar di kelasnya. Kelebihan lain yang bisa menjadi pertimbangan adalah bagian memori internal dari Redmi 10A yang termasuk besar. Untuk smartphone kelas 1 jutaan, smartphone ini sudah dibekali memori internal yang besar, yakni 64 GB. Ukuran yang tentunya cukup besar untuk sebuah smartphone saat ini. Untuk pemakaian normal, sobat bisa mengisi smartphone ini dengan beragam aplikasi kelas sedang hingga tinggi. Redmi 10A juga mendukung slot kartu microSD, mendukung penyimpanan yang sangat besar, yakni hingga 1 TB. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Redmi 10A juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Pertama, masih pakai micro USB. Redmi 10A masih memakai sistem pengecasan dengan micro USB. Hal ini cukup mengecewakan mengingat saat ini sudah banyak smartphone yang menggunakan USB Type-C. Dengan menggunakan micro USB, tentu pemindahan data pun nggak secepat USB Type-C. Selain itu, untuk memasang kabel, sobat juga nggak bisa sembarangan karena harus memperhatikan bentuk soket. Jika terbalik, bisa membuat port USB rusak. Kedua, tidak ada fast charging. Redmi 10A punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Dengan ukuran baterai jumbo tersebut, sayangnya Xiaomi belum menyematkan fitur fast charging. Jadi ketika sobat mengisi baterai smartphone ini dari 0 hingga 100% butuh waktu yang lumayan lama. Ketiga, kamera ala kadarnya. Sobat jangan menganggap smartphone ini memiliki 4 kamera. Memang modul kameranya terlihat ada 4 lensa, tapi nyatanya smartphone ini hanya mengusung dual kamera saja. Terdapat kamera utama 13 megapiksel plus kamera depth sensor 2 megapiksel. Kemampuan perekaman videonya mentok di resolusi 1080p 30 fps. Hasilnya opsi untuk fotografi tentunya cukup terbatas. Di kisaran harga 1 jutaan, ini bukan konfigurasi kamera terbaik yang bisa sobat dapatkan. Keempat, chipset kurang bertenaga. Sobat mencari smartphone 1 jutaan dengan kemampuan gaming yang cukup mumpuni, sebaiknya urungkan niat untuk membeli smartphone ini. Sebab Redmi 10A menggunakan chipset MediaTek Helio G25. Meski diklaim sebagai chipset gaming kelas bawah, namun performanya tidak bisa diandalkan. Meskipun cukup memadai untuk kelas harga 1 jutaan, nyatanya ini bukan performa terbaik yang bisa sobat dapatkan di kelasnya. Ada smartphone 1,5 jutaan dengan pilihan chipset yang lebih baik dari segi performa, seperti Redmi 9C dengan Helio G35 atau Realme C21Y dengan Unisoc T610. Menurut pengujian yang dilakukan Gadgetin, terbukti kalau Redmi 10A agak patah-patah saat memainkan game ringan seperti Mobile Legends. Jika melihat dari spesifikasinya, tampaknya Redmi 10A tidak cocok dianggap sebagai peningkatan bagi Redmi 9A. Soalnya hampir semua sektor di smartphone ini menyerupai pendahulunya. Yang berbeda hanyalah desain bodi belakang, versi sistem operasi, dan sensor sidik jari. Jika sobat berniat upgrade dari Redmi 9A ke Redmi 10A, sebaiknya tidak perlu.
Nah, itulah tadi review mengenai kelebihan dan kekurangan Redmi 10A. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.